Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi ilmu dan informasi tentang sholat hajat dan tata caranya. Karena ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari pemirsa yang lain yang belum tahu banyak tentang sholat hajat. Sholat hajat itu berapa rakaat? Bagaimana caranya? Waktunya kapan? Karena masih banyak yang mempunyai kefahaman yang kurang tepat. Kadang ada yang tahu bahwasanya sholat hajat itu dilakukan hanya malam hari saja, atau sholat hajat itu dilakukan hanya 2 rakaat saja. Padahal sholat hajat itu dilakukan maksimal adalah 12 rakaat, sama seperti sholat duha. Sebelum kita membahas jauh tentang sholat hajat dan tata caranya, waktunya kapan, bilangannya rakaat berapa, kemudian adakah dalilnya yang sahih dari beliau Nabi. Sebelum kalian melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe di bawah. Jangan lupa kasih like juga ya, dan bagikan di media sosial kalian agar teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita berbagi ilmu dan informasi yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih. Sebelum saya membahas tentang sholat hajat, alangkah baiknya saya nukilkan dari hadis Nabi tentang hadis sholat hajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna rojulan dhoriral basar ata an Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam." Bahwasanya dulu ada seorang yang buta mendatangi beliau Nabi. Faqala ud'allaha li ayyu'afiyani. Laki-laki buta tadi berkata kepada beliau Nabi, "Wahai Nabi, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada aku." Faqala in syi'ta akhartu laka wa huwa khairun. Nabi bersabda, apabila kamu mau, saya akan mengakhirkan doaku untukmu di akhirat. Wa huwa khairun laka, dan itu lebih baik bagimu. Dengan artian beliau Nabi memberikan tawarkan, apabila kamu mau, bersabarlah kamu, dan kamu di akhirat akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik. Wa in syi'ta da'autu, tapi apabila kamu menghendaki sekarang, maka akan saya doakan. Faqala ud'uhu, kemudian seorang laki-laki yang buta tadi mengatakan, berdoalah sekarang untukku. Fa'amarahu ayyatawaddo'a fayuhsina wudu'ahu wa yusalli rak'ataini wa yad'u bihadad du'a. Kemudian beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada laki-laki yang buta tadi untuk mengambil air wudhu dan membagusi wudhunya. Wa yusalli rak'ataini, dan menyuruh laki-laki yang buta tadi untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Wa yad'u bihadad du'a, kemudian seorang laki-laki yang buta tadi berdoa dengan doa yang diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu adalah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad,
inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi lituqda. Allahumma fasyaffi'hu fi. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, laki-laki yang buta tadi berdoa dengan doa yang diajarkan beliau. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika. Ya Allah, hamba memohon, hamba meminta dan menghadap kepadamu dengan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya menghadap kepada Tuhanku denganmu. Fi hajati hadi lituqda, agar Allah mengabulkan permintaanku, agar Allah mengabulkan hajatku. Allahumma fasyaffi'hu fi. Ya Allah, maka terimalah syafaat beliau Nabi kepadaku. Itu adalah hadis sahih tentang sholat hajat. Oleh karenanya sudah selayaknya bagi kita seorang muslim, seorang mukmin ikut mengikuti apa yang telah diajarkan beliau Nabi, baik itu perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya bagi kita yang mempunyai kesulitan, baik itu ekonomi, jodoh, ataupun kesulitan-kesulitan yang lainnya, permasalahan-permasalahan yang dikira itu kita rumit, janganlah kita ketika mendapat kesulitan kita jauh kepada Allah, tapi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Allah adalah zat yang memberikan nikmat, memberikan kesulitan kepada kita, dan Allah lah yang hanya bisa menghilangkan kesulitan itu kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada hamba-hambanya yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari setiap perkara yang ia hadapi. Janji Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa seseorang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap perkara yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu adalah janji Allah. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan kesulitan, tidak usah kita pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, tapi sholatlah 2 rakaat dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, dengan harapan semoga kesulitan kita, semoga permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi adalah hadis sahih mengenai sholat hajat. Kemudian bagaimana tata caranya sholat hajat? Tata cara sholat hajat itu sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Yang pertama, bagi yang belum tahu niatnya sholat hajat, yaitu usolli sunatal hajati raq'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya berniat sholat hajat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berniat, kita membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kita membaca ma tayassara minal Qur'an. Apa dari ayat Al-Qur'an yang kita hafal kita baca 2 rakaat. Kemudian minimal sholat hajat dilakukan 2 rakaat. Kemudian maksimalnya adalah 12 rakaat dengan tiap 2 rakaat salam. Itu adalah bilangan sholat hajat. Kemudian waktunya sholat hajat itu kapan? Ternyata waktu sholat hajat itu tidak dibatasi dengan waktu. Jadi boleh dilakukan baik itu pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Hanya waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat saja kita tidak boleh dilakukan untuk melaksanakan sholat hajat, sama seperti sholat yang lainnya. Akan tetapi para ulama menekankan ketika seseorang melaksanakan sholat hajat lebih baiknya dilakukan malam hari, pertengahan malam, ataupun pertigaan malam. Karena pada malam hari kita bisa lebih khusyuk di dalam berdoa, bisa lebih khusyuk di dalam beribadah. Karena pada waktu malam hari kebanyakan orang itu tidur, kita terbangun untuk melaksanakan ibadah dan berdoa dengan harapan semoga ibadah kita, doa kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi adalah tata cara sholat hajat, niat sholat hajat, bilangan rakaatnya berapa, kita semua sudah tahu. Saya ulangi lagi, untuk doa sholat hajat yang diajarkan beliau Nabi sama seperti yang tertera di dalam hadis tadi. Doa itu adalah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu
ilaika bi Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litubda. Allahumma fasyaffi'hu li. Kemudian bisa ditambah dengan doa-doa yang lain. Tsumma yas'alullaha min amri dunya wal akhirah masya. Setelah kita sholat, kita mengagungkan asma Allah, berzikir, memanjatkan sholawat kepada beliau Nabi, kita boleh menambah doa sesuai apa yang kita inginkan, baik itu dari kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhir. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Jawa tidak apa-apa, atau dengan bahasa lain yang kalian bisa. Oke para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi info singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu, informasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.